Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Mutiara Pagi kali ini edisi Rabu 18 Juni 2025 bersama saya Rina Agustini yang siap memandu Anda di Mutiara Pagi. Dan telah hadir yaitu Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY di studio pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Baik, dan yang pasti untuk pagi hari ini temanya perbedaan harta bawaan dengan harta bersama dalam pernikahan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp di 0813 2495 1935 dan juga line telepon ya nanti di 0231 8493 259 dan di 486374. Siaran ini Anda dapat simak melalui aplikasi RRI Digital dan kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Dan sebagai pembukaan, Pak Ustadz akan memberikan uraiannya tentang perbedaan harta bawaan dengan harta bersama dalam pernikahan. Mangga, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah kita semua, baik saya pribadi, Mbak Rina, beserta kru RRI, serta para pendengar RRI yang setia dimanapun berada. Kita alhamdulillah mendapatkan keberkahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat kesehatan, diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara bukti bersyukurnya adalah mari bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi, siaran RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, saya mengangkat tema tentang perbedaan harta bawaan dan harta bersama dalam pernikahan. Tema ini saya angkat karena melihat polemik di tengah-tengah masyarakat kaitannya dengan masalah harta setelah menikah. Karena ketika kita setelah menikah kan otomatis ke depannya ada akibat hukum yang berikutnya. Di antara akibat hukum yang berikutnya, salah satu di antaranya adalah adanya harta yang didapat dalam pernikahan. Sebabnya apa? Ketika kalau hubungannya dengan waris, ketika salah satu di antaranya suami istri meninggal, terutama ketika yang meninggal suami nih. Ketika meninggal suami, kadang-kadang seorang istri ini nggak mau bagi waris.
Karena persepsinya itu gagal faham. Apa di antara gagal fahamnya? Dikiranya ketika meninggal suami, istri hanya dapat warisan saja, atau hanya dapat 1/8 saja, karena dalam pernikahan ada anak, gitu. Ini jadi problem, sehingga nggak usah bagi-bagi waris lah, gitu. Bahasanya gitu banyak. Nah, atau banyak juga di antara anak pun problem pula. Ketika orang tuanya meninggal dunia, kemudian dikiranya itu yang paling banyak dapatnya itu adalah anak. Ini problem juga kan itu. Bahkan ketika kita tidak membahas tentang harta bersama, otomatis yang paling banyak adalah anak. Kalau kita melihat dari ilustrasi saja ya, ini sebelum kita masalah perbedaan ini, kita polemiknya dulu nih. Ketika seandainya langsung dibagi waris, tidak dibagi dua dulu, maka yang paling banyak dapatnya kan anak, gitu loh. Ilustrasi sederhana saja, seandainya suami istri menikah selama 35 tahun, punya anak 2, ada anak laki dan anak perempuan, gitu loh. Harta yang didapat selama 35 tahun kebersamaan antara suami istri atau ibu dan bapaknya anak-anak dinilaikan rupiah semua, baik berupa harta bergerak atau tidak bergerak, nilainya 1 miliar gampangannya. Kalau tidak dibagi dua dulu, karena hasil bersama itu, tapi tidak dibagi dua dulu, maka ketika meninggal dunianya suami, maka istri hanya dapat 1/8 saja. 1/8 dari 1 miliar itu nilainya adalah kurang lebih 125 juta. Sedangkan anak-anaknya itu sebagai asoba bil khair. Sisa setelah diambil furdul muqaddarah, 1/8, sisanya berarti 7/8. Sisanya dari 125 juta dari 1 miliar berarti otomatis besar banget. Yakni senilai 875 juta. Nah, ini kan jadi masalah kan gitu. Bahkan sangat beraninya anak itu menentang sama orang tua. Ketika kejadian ini nyata dalam masyarakat itu ya. Yakni ketika istrinya meninggal dunia, anaknya ada 2, gitu loh. Nah, karena melihat gagal faham kaitan masalah harta benda, maka ketika meninggal istri, suami akan menikah lagi. Nah, diancam oleh anak, awas ayah, kalau nikah lagi tidak boleh menempati rumah ini, karena rumah ini adalah milik ibu saya. Nah, itu kan termasuk kan tidak baik kan gitu loh. Maka kita harus mengurai apa sih harta itu kan gitu loh. Karena dalam pernikahan itu, kalau melihat definisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang namanya pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang suami, ikatan lahir batin antara seorang wanita atau perempuan dengan seorang pria atau laki-laki sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membina rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan melanggengkan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita melihat definisi ikatan lahir batin antara pasangan suami istri, laki perempuan. Nah, kalau melihat lahir, ikatan lahir itu melahirkan harta gitu loh. Kalau ikatan batin melahirkan anak. Nah, ketika lahir itu melahirkan harta, maka harta yang didapat setelah menikah itulah namanya harta bersama. Ini kalau melihat dari letterlek dari istilah pengertian dari pernikahan itu. Dari ikatan lahir ini muncul harta gitu loh. Karena muncul harta ini didapat setelah menikah, maka disebut sebagai harta bersama. Lalu bedanya apa dengan harta bawaan? Kalau harta bawaan itu tidak ada andil dari antara suami istri. Sebabnya apa? Karena harta muncul ini sebelum menikah. Ketika sebelum menikah, maka harta-harta yang didapatnya itu dikategorikan harta bawaan.
entah dari sebelum menikah milik suami atau sebelum menikah dari miliknya istri. Atau bisa juga dikategorikan harta bawaan itu adalah harta hasil dari atau pendapatan dari warisan orang tuanya suami karena orang tua suami meninggal dunia, atau warisan dari orang tuanya istri tapi setelah menikah. Karena masalah warisan ini tidak ada ikut campur. Kalau warisan dari suami maka istri tidak ada campur tenaga dan pikiran. Sebaliknya kalau yang meninggalnya orang tuanya istri dan istri dapat warisan dari orang tua, tidak ada campuran dari tenaganya dari suami. Nah gitu loh. Itu dilihat dari definisi. Tapi kalau kita melihat dari definisi kompilasi hukum Islam sangat beda pula gitu loh. Kalau kita melihat definisi dari kompilasi hukum Islam, perbedaan antara harta bawaan dengan harta bersama, saya bacakan saja. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 87 ayat 1, yang berbunyi harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, nah itu, atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi selama tidak ada perjanjian perkawinan, harta-harta yang didapat sebelum menikah itu maka disebut sebagai harta bawaan, termasuk di dalamnya hadiah ataupun termasuk warisan dari suami, dari keluarga suami atau dari keluarga istri. Itu yang disebut sebagai harta bawaan. Sedangkan kalau harta bersama dalam kompilasi hukum Islam pasal 1 ayat F berbunyi, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Jadi sangat jelas di sini kaitannya dengan harta bersama di sini selama ikatan pernikahan itu ya. Walaupun diperoleh dari pihak suami atau diperoleh dari pihak istri, itu selama pernikahan atau setelah menikah lah katakanlah, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu. Contoh, seumpama menikah sudah 3 tahun atau 5 tahun, kemudian kesepakatan antara suami istri, harta yang dapat setelah menikah itu kemudian dibelikan sepeda motor. Harga sepeda motor seandainya 20 juta. Tapi 20 juta itu hasil dari kebersamaan antara suami istri. Karena sebabnya apa? Karena suami istri ini sangat luar biasa, ada sinergisitas, kekuatan yang kuat antara suami istri. Walaupun tupoksinya beda, kalau suami mencari nafkah, kalau istri adalah mendoakannya. Dan jangan lupa, kesuksesan seorang suami adalah berkat doanya seorang istri. Ini kekuatan sangat luar biasa. Maka ketika menikah pun adalah sinergi antara suami istri tadi. Susah senang bersama antara suami istri tadi itulah. Maka apapun yang didapat setelah menikah itulah semuanya disebut sebagai harta bersama. Tidak boleh dikotomi antara ini miliknya suami, ini miliknya istri. Kalau setelah menikah loh ya. Tapi beda kalau sebelum menikah kan sudah jelas gitu loh. Apalagi kalau harta didapat dari warisan, jelas pula gitu loh. Istri sebagai salah satu anak dari orang tuanya meninggal dunia kan dapat hak. Begitupun suami, ketika orang tuanya suami meninggal dunia, suami sebagai anak karena meninggal dunia ayahnya kan dapat hak. Nah, hak-hak dari warisan antara orang tuanya suami ataupun dari orang tuanya istri itu tidak ada ikut campur tenaga dari suami atau dari istri, karena semuanya ada pure dari orang tuanya yang meninggal dunia itu.
Itu sangat beda sekali antara harta bawaan dengan harta bersama. Kalau bersama kan kebersamaan itu gitu lah. Bahkan di saat tidak punya harta kemudian ingin pinjam di suatu perusahaan perbankan atau bank katakanlah, ternyata agunannya itu sertifikat ataupun SK katakanlah. Kalau SK kan diakui oleh bank itu loh. Kemudian taruhlah yang punya SK ternyata istri sumpama. Polemiknya kadang-kadang istri kebanyakan gitu loh. Ketika SK-nya milik istri tapi sebagai agunan untuk pinjam di bank gitu loh. Kemudian ketika tidak ada tanda tangan seorang suami, walaupun itu atas nama istri dan yang bekerja istri sumpama, tapi tidak ada tanda tangan suami, apakah dicairkan pinjaman tersebut yang diajukan oleh istri? Jaminannya ada SK-nya istri ini. Tidak akan dicairkan. Karena tidak ada persetujuan, tidak ada tanda tangan suami. Gitu. Maka yang namanya tanda tangan walaupun mudah, resiko hukumnya sangat tinggi juga. Apa sebabnya? Ketika pemalsuan tanda tangan kan dikenakan hukum pidana itu. Tindak pidana karena pemalsuan. Nah di situ. Jadi jangan memudahkan, jangan menggampangkan. Tanda tangan tidak ada harganya, sangat banyak harganya gitu loh. Maka ketika mengajukan pinjaman di bank, walaupun SK-nya milik istri, walaupun atas nama istri, karena merupakan tanda tangannya salah satu di antaranya suami, maka harta itu dikategorikan harta bersama. Hasil dari pinjaman itu kemudian dijadikan modal usaha dan seterusnya. Nah itulah harus kita memahami dan harus kita menyadari hal demikian. Karena yang namanya menikah ini adalah sinergisitas antara suami istri. Ternyata suami istri ini punya kelebihan satu sisi, tapi sisi lain ada kelemahan atau kekurangan. Ketika kita menyadari antara kelebihan dan kekurangan, kemudian kita bersatu dalam satu ikatan namanya perkawinan, maka sangat kuatlah ikatan ini. Dalam istilah Al-Quran adalah mitsaqun ghalidhun. Ikatan yang kuat, ikatan yang suci antara pasangan suami istri ini gitu. Maka jangan menafikan kebersamaan ini antara suami istri. Ketika terjadi peristiwa hidup di kemudian harinya, entah cerai mati atau cerai hidup pun sudah disampaikan dalam undang-undang, sudah disampaikan dalam kompilasi hukum Islam. Kalau masalah cerai mati kan jelas pada pasal 96 itu. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta milik pasangan hidup yang lebih lama. Kalau cerai hidup antara janda dengan duda, separuh milik janda, separuh milik duda. Itu jelas sekali. Karena sebabnya apa? Karena harta-harta bersama itu didapat setelah menikah. Bahkan dalam istilah fikih mawaris atau bisa disebut sebagai fikih munakahat, namanya hasil dari pernikahan itu namanya syirkatul abdain. Persekutuan atau kerjasama antara dua insan yang berbeda, yakni antara laki dan antara perempuan diikat dalam sebuah pernikahan itu. Maka syirkatul abdain inilah hasil dari kebersamaan, hasil dari susah senang antara suami istri. Bahkan kalau kita merujuk dari Al-Quran jelas sekali. Pada surat An-Nisa ayat 32, di sana Allah telah berfirman, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Seorang laki-laki atau suami mendapat bagian apa yang dia usahakan, dan sejajar dengan seorang istri ataupun perempuan mendapat bagian apa yang dia usahakan. Nah, itu ada istilah alasannya kasab, usaha. Usaha dalam pernikahan itu seimbang sebetulnya antara suami istri. Cuma tupoksinya berbeda. Kalau suami adalah untuk mencari nafkah, kalau istri adalah untuk bekerja dalam rumah tangga. Artinya
Kalau punya anak, itulah seorang istri tanggung jawabnya. Termasuk ketika suami mendapatkan harta dalam hasil usaha atau kerjanya itu, kalau kita menyadari ini sebagai ikatan zahir batin, maka zahir melahirkan harta, maka harta-harta didapat oleh suami serahkan sepenuhnya kepada istri. 100% serahkan semua pada istri, supaya tidak ada dikotomi mana harta milik suami, mana harta milik istri. Kalau hanya sebagian saja harta yang dapat setelah menikah, contoh suami dapat kerjaan hartanya itu 1 juta, kemudian diberikan hanya 500.000, maka di sini ada dikotomi. Kemudian istri pun tidak mempercaya sebagai istri, gitu loh. Maka muncul akibatnya nanti ada istilah Jawa atau istilah dalam tembangan itu ya. Ada uang, abang sayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Sebabnya apa? Berawal dari tadi. Berawal tidak ada kesepakatan, tidak berawal dari kepercayaan dengan istri, gitu loh. Dan begitu pun istri tidak sewenang-wenang. Tidak boleh aja mumpung, ini kan sudah diberikan oleh suami, ini harta saya. Tidak bisa, kan gitu. Karena ada pertanggungjawaban, karena suami sebagai pemimpin, istri pun sebagai pemimpin. Tupoksinya beda. Kalau suami sebagai pemimpin untuk melindungi, untuk beri nafkah lahir batin kepada istri itu. Dan kemudian istri pun dalam hadis Nabi pun sebagai pemimpin. Tupoksi pemimpin istri adalah menjaga harta-hartanya suami. Itu jelas sekali dalam hadis Nabi itu. Nah, maka kerjasama yang baik, susah senang bersama yang baik itu muncul harta-hartanya sebagai ikatan lahir. Kalau masalah batin adalah muncul lahirlah seorang anak. Maka dalam Al-Quran pun jelas, innama amwalukum wa auladukum fitnah, itulah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu sebagai ujian, sebagai cobaan. Kalau kita tidak amanah dalam merawat harta, tidak amanah dalam mendidik anak-anaknya. Ini ada sebab akibat setiap apapun persoalan dalam hidup ini, kan gitu. Maka sebab akibat inilah akibat sebab adanya akibat itu karena ada sebab itu loh. Karena sebabnya pernikahan, maka akibatnya muncul harta hasil dari ikatan lahir. Akibatnya dari pernikahan juga adalah muncul melahirkan anak. Anak ini sebab dari pernikahan itu, akibatnya adalah muncul anak. Nah, harta dan anak inilah merupakan hasil ikatan lahir batin dari seorang pria dengan seorang perempuan, diikat dalam sebuah pasangan suami istri dengan tujuan adalah membentuk rumah tangga. Nah, di situ jadi jelas sekali tentang mengenai harta bersama ini. Kalau harta bawaan jelas beda. Kalau harta bawaan sebelum menikah, maka kita kesimpulannya ketika harta didapat setelah menikah, entah cerai mati cerai hidup, harus dibagi 2 dulu. Karena banyak di masyarakat itu menjadi polemiknya tidak mau bagi waris karena dikhawatirkan dapat sedikit seorang istri itu, atau seorang suami dapat sedikit. Yang paling banyak akhirnya anak-anak, kan salah. Anak tahu apa, kan gitu loh. Malah tugas anak kan minta gitu loh. Itu yang kita perhatikan. Nah, kalaupun seandainya meninggal dunia juga, maka hak yang paling banyak adalah suami atau bapaknya anak. Dimana ketika bapak anak itu dapat separuh harta dia bersama dan harta warisan, maka ketika meninggal pula untuk siapa lagi? Untuk anaknya juga, gitu loh. Nah, disitulah kita harus membedakan mana harta bersama dan mana harta bawaan. Karena di masyarakat menjadi polemik, menjadi dikotomi masalah harta milik suami dan harta milik istri. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi pada hari ini bisa memahami tentang duduk persoalan tentang harta yang didapat setelah atau sebelum menikah. Demikian
Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz, dan kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 02318493259, di 4863744, atau juga melalui WhatsApp di 081324951935. Baik, kita terima penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Kasmo yang ada di Subang. Ya, betul, Neng Rina. Mantap, Alhamdulillah semangat mendengarkan pencerahan Pak Ustadz bagi waris supaya aman, tertib, masalah negeri Indonesia jangan bertempur sama dulur, perang sama beraya. Alhamdulillah Pak Ustadz, manfaat ilmunya. Amin. Amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biasa Pak Kasmo, kurang pengalaman, kurang ilmu. Alhamdulillah, mau tanya ke Pak Ustadz, hartosnya kalalah itu seperti apa gitu Pak Ustadz? Ya. Itu seperti namanya kan asobah itu, atau yang lainnya, ini belum ngerti ini masalah kalalah gitu. Nah, itu artinya kalalah apa gitu, seperti apa? Dia sama Al-Kawasi yang kemarin baru mendengar Pak Ustadz, apa artinya kata saya gitu. Mohon maaf Medina, segitu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo yang terus setia di Mutiara Pagi ya. Ya. Dan langsung saja mungkin dijawab ya Pak Ustadz ya. Ya. Terima kasih Pak Kasmo di Subang, semoga sehat selalu sehingga bersama dengan kita di Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Ini istilah-istilah dalam literasi fikih waris itu ada istilah harta kalalah. Nah, bukan harta kalalah sebetulnya, ahli waris kalalah, Ahli kan waris. gitu. Yang kemudian ada ahli waris asobah. Yang ketiga ada ahli waris al-hawashi. Kalau ahli waris kalalah itu maksudnya ada orang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dia itu orang tuanya sudah meninggal dunia, terutama ayah. Ayah sudah lebih duluan meninggal. Dan dalam hidupnya entah sudah menikah atau belum menikah. Kalau sudah menikah belum punya anak. Sebelum nikah berarti tidak punya anak, kan gitu. Jadi ketika tidak punya anak karena sebelum belum nikah, ataupun tidak punya anak karena tidak punya anak belum nikah gitulah, dan orang tuanya ayahnya meninggal dunia, maka ketika orang meninggal dunia tidak punya anak dan tidak punya ayah, maka ahli warisnya disebut ahli waris kalalah. Siapa itu kalalah? Yakni al-hawashi, yakni al-hawashi itu kesamping, saudara-saudara kandung. Nah, maka kalau kita melihat dari garis besar pembagian ahli waris itu ada 3. Ada ke atas, ada ke bawah, ada ke samping. Kalau ke atas istilahnya adalah usuliyah, dalam bahasa Jawanya asal, bahasa Arabnya usul, gitulah. Di atas, adanya kita itu karena ada di atas. Siapa itu? Ayah, ibu, kakek, nenek, itu yang di atas itu namanya usuliyah atau asal kita, ibaratnya kan gitu. Yang kedua adalah furu'iyah, yang ke bawah. Siapa itu? Anak, cucu, cicit, ke bawah itu loh. Namanya furu'iyah, dari kata cabang furu' itu loh. Nah, kalau di atas tidak ada karena sudah meninggal ya, ke bawah tidak ada karena belum nikah ataupun tidak punya anak, kan gitu loh. Maka tidak ada atas, tidak di bawah, maka ke samping, yakni namanya al-hawashi. Siapa itu? Saudara-saudara kandungnya yang meninggal dunia. Saudara-saudara kandungnya yang meninggal dunia itu namanya ahli warisnya, disebut ahli waris kalalah. Kalalah ini sangat spesifik ayatnya. Ada pada surat An-Nisa ayat 176. Di akhir surat An-Nisa saja. Karena surat An-Nisa jumlah ayatnya 176, yang terakhir.
Nah, itu diantaranya. Jadi kalala itu artinya ahli warisnya sebagai ahli waris kalala itu tidak punya anak orang yang meninggal dunia tadi itu, dan tidak punya ayah. Maka munculnya ke samping. Sampingnya bahasa Arabnya itu al-khawashi ya. Nah, pendapatannya itu al-kalala itu adalah menggantikan posisi adalah anak. Contoh ketika saudara kandungnya hanya satu perempuan saja, sama seperti anak perempuan tunggal, dapatnya setengah. Surat An-Nisa ayat 176 tadi. Sama seperti surat An-Nisa ayat 11 itu. Bedanya kalau 11 itu anak perempuan, kalau 176 adalah saudara perempuan tunggal. Nah, begitu kalau seandainya saudara perempuannya lebih dari satu, sama seperti anak perempuan lebih dari satu, dapatnya yakni 2/3. Kalau saudara perempuan lebih dari satu ada pada surat An-Nisa ayat 176, 2/3 dapatnya. Kalau surat An-Nisa ayat 11, anak perempuan semua tanpa ada anak laki-laki, sama dapatnya 2/3. Nah, ketika saudara-saudaranya itu ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, surat An-Nisa ayat 176-nya itu mendapat asobah bil ghair. Di sana ada istilahnya lidzakari mithlu hadzil unsayain. Artinya saudara perempuan dapat 1, saudara laki-laki dapat 2. Itu sama seperti bagian anak laki dan anak perempuan yang diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 11. Ya, ini sama kategorinya lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Jadi sama, hanya bedanya kalau saudara atau al-khawasi dalam istilah fikih maus itu dari saudara-saudaranya. Ya, suratnya surat An-Nisa 176. Kalau masalah anak, surat An-Nisa ayat 11. Jadi kalala ini posisinya menggantikan dari anak yang tidak punya, kan gitu loh. Kalau anaknya ada, saudara tidak dapat itu loh. Terhalang, termahjub, bahkan mahjubnya adalah hijab khirman. Tidak dapat sama sekali saudara-saudara itu karena ada anak gitu loh. Nah, kalau ada anak perempuan saja, anak laki-laki tidak ada, terhijab juga. Tetapi hijabnya hijab nukson. Dia terhijab tapi mendapatkannya tidak full, hanya dikurangi. Namanya istilahnya asobah ma'al ghair. Istilah-istilah inilah ada pada fikih mawaris. Dalam buku saya lengkap ada semua istilahnya itu. Nah, buku ini ada semua, Mbak. Nah, di situ. Baik. Ya, mudah-mudahan dipahami ya, kalala itu artinya orang yang meninggal dunia tidak punya ayah dan tidak punya anak. Ahli warisnya adalah saudara-saudara kandungnya, disebut sebagai ahli waris kalala. Atau istilah pembagian adalah ahli waris dari golongan al-khawasi. Ya, ini ke samping tadi. Atas tidak ada, ke bawah tidak ada, baru ke samping. Ya, demikian, dan itu sudah dijelaskan juga waktu beberapa tahun yang lalu tapi. Baik, terima kasih penjelasannya. Ya. Kita terima kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina Agustini. Iya, Ibu Indra, terima kasih sudah sabar menanti. Oh, selalu. Iya, mangga, Ibu. Senang hati. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz Nasuha Fakih MES. Nah, sudah benar nih. SAG-nya ketinggalan ya. Iya. Kalau MESC itu didapat setelah S1 bukan sih, Nggih, leres. Ustadz? Nggih. Iya, Program jadi pasca sarjana didapat dari Yayan Syah Nurjati. iya. Terima kasih. Iya. Nah, mengenai waris ini hubungannya dengan kematian. Kita ini jadi menderita karena tidak
menyadari takdir. Jadi yang diikuti hawa nafsu ini mungkin yang membuat ya sesuatu jadi agak kisruh gitu ya Ustadz. Iya. Nah, kalau kita menilik kejadian yang kemarin aja, jatuhnya Air India itu. Nah, Jatuhnya siapa? Pesawat. pesawat Air Kapan? India, iya. Kemarin. Beberapa hari yang lalu, Pak Ustadz. Oh, belum dengar saya. Oh, Ketinggalan Waduh, informasi Saking saya. sibuknya pasti mungkin lagi ya. sibuk ya Mbak Rina ya ini, Betul. Pak Ustadz nih. Lagi sibuk. Iya, Iya, coba iya, lanjutkan. dari 242 penumpang kan dan kru. Ada satu keluarga yang sudah menabung, bercita-cita bertahun-tahun, kemudian bisa mau pindah untuk memperbaiki kehidupan. Ternyata Takdir. beberapa menit setelah Cita-cita pesawat landas, Yes, iya, hancur, meninggal semua, 5 orang, suami istri dan 3 anak. Ada satu mahasiswi yang ingin meneruskan pelajarannya, terlambat 10 menit, Iya. tidak diperkenankan naik. Nah itu marah dia karena hanya terlambat 10 menit memohon, tapi tetap tidak diperkenankan. Nah setelah mendengar pesawat itu jatuh, dia malah berterima kasih. Itu pertolongan dari Allah. Dan yang ajaib lagi, ada dari 242 penumpang ada yang hidup satu. Itu ya, Bu ya. Pesawat terbakar, terbelah. Dia kebetulan duduk dekat pintu darurat dan hanya dia satu-satunya yang selamat. Nah, itu semua kan takdir. Takdir, betul. Kita tidak tahu kematian datang. Lah, begitu pula dengan harta warisan yang mengikuti. Bukankah itu juga karena takdir kita dapat? Kenapa mesti kisruh karena menuruti hawa nafsu? Biar Allah yang mengatur segalanya. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Rina. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu Indra di Pelayangan tentang harta warisan. Itu bukannya karena takdir juga ya Pak Ustadz ya. Tapi kan kadang-kadang orang di luar sana kurang memahami atas pembagiannya. Akhirnya kisru ya. Seperti itu Mangga. Iya. Makanya namanya realita kehidupan harus disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan, terutama kenyataan dengan masalah hukum. Karena semuanya adalah skenario-nya adalah Allah. Sadar gak demikian? Betul, betul. Kita tidak punya upaya, tidak punya kekuasaan kecuali Allah yang Maha Kuasa. Nah, akibat dari egois, akibat dari ketidaksadaran itulah maka muncul namanya pengklaiman-pengklaiman. Atau muncul akibat dari pengklaiman itulah akan menjadi kekisruan itu. Nah, di situ. Terutama masalah kalau kita menyadari takdir, kan ada istilah kan jodoh, pati, rizki dan belai adalah Allah yang mengatur. Iya. Itu kan? Betul. Jodoh adalah masalah pernikahan. Rizki adalah masalah harta. Belai masalah kecelakaan. Pati apalagi kan gitu loh. Hal yang hak, hal yang pasti kan gitu. Maka kalau kita menyadari dari hal-hal jodoh pati rezeki itu, insya Allah serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengingat semua orang pengen mencari duit. Apa arti duit? Kan yang paling utama kan gitu loh. Ternyata duit kan ada 4 kata atau 4 huruf, bukan kata ya, 4 huruf ya. Pertama D, kedua U, ketiga I, yang keempat T. Kalau D itu artinya doa, U artinya usaha. Doa dan usaha ini akan harus muncul keikhlasan. Berapapun yang didapat setelah doa dan usaha kita terima. Karena takdir Allah kita dapat 1.000 rupiah.
takdir Allah kita mendapat 1 juta. Siapa yang mengatur 1.000 sama 1 juta itu? Hakikatnya Allah loh. Iya kan? Usaha kita oke sudah. Doa kita sudah laksanakan. Doa dan usaha itulah muncul harus keikhlasan, harus nerima, harus legowo. Nah, tingkatan setelah ikhlas itulah baru tawakal. Oke. Insya Allah kalau kita ikhlas setelah usaha dan doa, kemudian meningkat lebih tinggi lagi setelah ikhlas dan tawakal, insya Allah tidak ada problem. Persoalan masalah harta juga. Kalau kita hanya mengandalkan egois, padahal harta sesungguhnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan titipan. Karena akibat dari ego itulah muncul hal yang sifatnya negatif. Tidak sadar bahwa harta itu sebagai ujian. Tidak sadar sebuah anak itu sebagai ujian pula. Sebagai yang sampaikan tadi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, atau innama amwalukum wa auladukum fitnah tadi itu. Jadi beriringan antara harta dan anak. Di samping sebagai ujian, sebagai perhiasan juga. Maka di sini harus menyadari bahwa semuanya adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh egois. Kan banyak di antara orang tua ini kan harta-harta saya kan gitu loh. Kan macam demikian kan? Termasuk mohon maaf orang tua laki ataupun perempuan kan gitu. Tidak menyadari adalah ada di balik itu ada ketentuan Allah yang namanya hukum. Nah, ketentuan hukum inilah ketika entah meninggal, entah cerai, maka harus diselesaikan. Jangan bikin hukum baru, jangan bikin aturan sendiri kan gitu. Insya Allah kalau demikian, takdir inilah sebuah keniscayaan, maka kembalikan semua pada Allah. Tawakal itu yang paling utama. Baik. Ya, gitu saja dulu ya. Baik. Secara umum saya sampaikan tadi. Kita bacakan selanjutnya pertanyaan dari Aki Gazi. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, adakah dampak negatif yang akan muncul akibat tidak adil pembagian harta waris, baik dampak dalam kehidupan dunia maupun dampak di akhirat nanti, baik secara individu kepada seluruh ahli waris maupun kepada para pemuka agama karena tidak sampainya ilmu waris? Mohon pencerahannya ya Pak Kiai. Dan Rina juga langsung merangkai pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini mirip-mirip juga. Ini dari Pak Eli Rusdi yang ada di Duku Puntang. Eli Rusdi. Kang Ustadz izin bertanya, ada keluarga orang sudah meninggal, semua punya anak 3 perempuan, ya. Warisannya dibagi saja supaya adil katanya. Gimana dilihat dari kaca ukhrawi dan duniawi? Sebelum meninggal. Ada keluarga orang sudah meninggal semua. Ya. Anaknya perempuan semua. Seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja karena waktunya sudah mepet juga nih Pak. Terima kasih Pak Aki Gazi di Majalengka dan Pak Eli Rusdi di Duku Puntang. Kaitannya dengan masalah dampak tentang masalah harta ketidakadilan tadi. Kalau kita melihat dari Al-Quran jelas surat An-Nisa ayat 11-12 tentang bagian-bagian tertentu tadi. Kemudian ayat 13-nya itu tentang reward. Janji Allah. Janji Allah tidak tanggung-tanggung ketika menjalankan syariat Allah, surga. Dan surga ini dimaknani di dunia akan berkah. Kalau di akhirat pasti akan masuk surga. Kebahagiaan itu. Dzalikal fawzul azim, bahkan dikatakan demikian itu mendapat kemenangan yang besar kalau nurut apa kata Allah dalam Al-Quran warisan tadi. Tapi ketika orang itu tidak sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, sudah jelas bagian-bagian tadi melanggar. Kemaksiatan muncul di situ. Maka kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 14-nya itu yudkhilhu nar, masuk neraka. Neraka dimaknanya di dunia tidak berkah. Berapapun yang didapat setelah meninggalnya orang tua tidak dibagi secara syar'i, dilalanya cepat habis. Tidak berkah sih. Apalagi kalau di akhirat. Mohon maaf, itu kemungkinan akan masuk neraka. Sebabnya apa? Waris bisa masuk neraka ada 3 dosa. Pertama, bukan haknya dikuasai. Yang kedua, menyakiti perasaan. Akibatnya putus silaturahim. Karena dikuasai oleh anak laki lah, atau anak yang pertama paling besar. Adiknya tidak dapat. Akibatnya putus silaturahim enggak? Yang ketiga, menyakiti perasaan orang tua pula. Harta-harta itu hakikatnya dari orang tua.
secara usahanya loh ya. Kemudian tidak dibagi waris kepada anak-anaknya, dikuasai anaknya. Jadi 3 in 1 dosanya. Artinya 3 itu 3 dosa, uannya hanya masalah warisan milik orang tua. Gara-gara warisan. Gara-gara warisan, maka masuk neraka di situ. Maka ingin saya sampaikan nanti berikutnya lah tentang mengenai kenapa masalah warisan kok langsung diancam neraka gitu loh. Bukan diancam masalah dosa. Iya. Karena 3 3-in-1 tadi. Menguasai harta milik orang salah satunya, kemudian putus silaturahim, kemudian orang tua tersakiti. Walaupun meninggal ya, melihat kita loh, orang tua tuh itu ya. Ya. Yang Baik, kedua. Sepertinya harus ditutup karena memang Gitu, ya. pembahasannya sayang sekali ya. Oke. Mungkin ini sebagai penutup saja, Ya. Pak Ustadz, mangga Pak Ustadz. Terima kasih, mohon maaf Pak Eli Rusti belum bisa kita jawab. Ya, Mudah-mudahan mungkin. melalui telepon bisa. Terima kasih, mohon maaf. Yang penting kita harus menyadari tentang harta-harta yang timbul setelah atau sebelum menikah. Kalau timbul sebelum menikah namanya harta bawaan. Selama tidak perjanjian pernikahan maka berhak milik masing-masing. Tapi kalau harta didapat setelah menikah, entah tidak perjanjian menikah, maka harta itu didapat setelah menikah namanya harta bersama. Bersama sebelum dibagi waris dibagi 2 dulu, harta bawaan langsung diwaris. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 18 Juni 2025. Hingga di sini Rina menemani Anda dan kita tutup. Rina pamit undur diri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.